Bandung yang mempesona tempat bercengkerama alam, menampung lebih dari 2,5 juta jiwa. Kota Bandung sebagai salah satu kota wisata yang sering dikunjungi banyak orang, ternyata memiliki ancaman yang mengintai dari kedalaman, yaitu sesar Lembang. Usai gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu akibat sesar Cugenang, membuat sesar Lembang kembali menjadi pembicaraan publik. Sesar aktif ini membentang sepanjang kurang lebih 29 km arah barat dan timur. BMKG memperkirakan bahwa sesar Lembang dapat menghasilkan gempa berkekuatan 7 magnitudo. Lantas, apakah mereka sudah tahu ancamannya? Pernah. Dia tuh bentuknya kayak patahan gitu kan? Jujur saya hanya tahu lewat aja gitu informasinya di medsos. Bang, tapi untuk mitigasinya kayak enggak sih, enggak dapat. Cuma pembahasan sesar Lembangnya aja. Kurang begitu tahu ya, kurang begitu paham sebenarnya. Jadi dampaknya gede banget kalau sampai kenapa-napa lah. Adanya gempa bumi kalau nggak salah atau longsor gitu deh. Baik, sesar itu adalah bagian bumi yang dia itu retak, kemudian dia bergerak. Jadi itu bagian bumi. Kenapa dinamakan Lembang? Karena lokasinya berada di kota Lembang. Gitu. Jadi dia itu adalah suatu bidang retak, bergeser dan berat. Ya, ini tuh dimensinya besar karena dia membelah pulau dan dia menggeserkan pulau itu secara permanen. Itulah sesar Lembang. Nah, khusus untuk di Jawa Barat, ya, struktur yang dominan itu justru adalah sesar naik, ya, bukan sesar normal, bukan sesar mendatar. Nah, kalau status dari sesar Lembang terhadap kumpulan dari sesar naik, ya, artinya sesar Lembang itu sebenarnya sesar yang sekunder. Sebuah sesar dikatakan aktif ketika dia terbukti menghasilkan gempa bumi pada kurun waktu 11.500 tahun yang lalu atau Holocene, masa Holocene. Penelitian kita itu sudah bisa mendefinisikan dengan baik bahwa periode ulang dari sesar Lembang itu antara 170 tahun sampai 650 tahun. Kemudian event gempa bumi terakhir yang pernah terjadi di Lembang dari rekaman geologi itu adalah pada abad ke-15. Jadi sudah sekitar 506 tahun. 506 tahun, periode ulang paling ujung itu adalah 650 tahun. Jadi kita sudah pada fase pelepasan energi itu tadi. Itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi sekarang ataupun bisa terjadi 100 tahun yang akan datang. Pendapat saya, ya, sesar Lembang itu adalah sesar sekunder, bukan sesar utama, ya. Berbeda dengan sesar naik, ya, yang begitu mendominasi di Jawa Barat. Nah, kalau menurut saya sesar Lembang sih nggak begitu nggak begitu rawan lah, ya, kalau dilihat dari aspek sejarah kegempaannya. Nah, kalau menurut hemat saya sih seharusnya dia relatif stabil, ya. Kalaupun terjadi goncangan, paling nanti berupa rockfall, jatuhan batuan. Adanya perbedaan pendapat antara para ahli dan juga akademisi seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Apakah sesar Lembang memang seberbahaya itu? Kasus di sini adalah di sepanjang Lembang itu. Di sepanjang sesar Lembang itulah yang mendapatkan beban retakan sesar aktifnya itu. Kemudian ketika dia retak bergerak, dia menghasilkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Nah, goncangannya ini menyebar sangat luas. Kurang lebih sekitar wilayah Bandung Raya itu mendapatkan beban goncangan yang besar. Jadi meliputi kota Bandung, Kabupaten Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, itu semuanya akan mendapatkan goncangan yang besar. Potensi bencana serta kemungkinan kerusakan yang terjadi membuat sesar Lembang menjadi hal yang harus diperhatikan. Apa tanggapan Bapak mengenai kesiapan daerah wilayah Kota Bandung dan sekitarnya dalam menghadapi bencana? Menurut Bapak, apakah sudah siap atau belum siap? Kalau dibilang siap, ukuran siapnya apa? Ya, kalau kita lihatlah, apakah bangunan-bangunan yang ada di sini sudah memperhatikan bangunan tahan gempa? Kan enggak juga, gitu ya. Orang itu kurang ngeh juga mengenai kebencanaan, ya. Kadang orang menyebutnya itu qadarullah atau takdir gitunya. Padahal enggak juga sebetulnya. Ya benar sih takdir, tapi bisa diminimalisir.
pegawai pemerintah aja nggak ngeh gitu. Bencana itu ternyata perlu kita ketahui, perlu kita edukasi gitu kan. Banyak yang nggak ngeh sampai ke sana gitu ya. Ya intinya kembali lagi gitu ya ke pemerintahnya. Pemerintahnya sebesar apa sih ngeh kepada bencananya gitu ya. Nah kalau pemerintahnya ngegewar-gewarin program bencana ya mungkin masyarakatnya juga akan teredukasi kan gitu. Banyaknya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta para akademisi dalam meningkatkan tingkat literasi mitigasi bencana. Tinggallah kita sebagai masyarakat juga harus mau untuk terliterasi. Kami memprioritaskan terkait terbentuknya Destana di seluruh desa, itu 165 desa terkait mitigasi bencana. Dengan adanya sesar Lembang yang harus kita pahami bersama dan kita sikapi bersama bahwa kita sudah ada di daerah yang mempunyai kerentanan yang cukup tinggi. Walaupun dalam bentuknya sosialisasi, kami diupayakan di situ bahwa selalu minimal di dalam desa itu terbentuk tim siaga bencana. Jadi biar informasi ataupun apapun lebih cepat. Pembentukan Destana ini mungkin ke depan mudah-mudahan bisa menjadi wajib lah istilahnya untuk melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan itu. Ini kan kita mau membahas tentang kebencanaan ya Bu, tentang mitigasi. Emang seperti diketahui Indonesia juga kan tidak terlepas dari nama bencana kan Bu. Khususnya semenjak tsunami Aceh juga masyarakat jadi mulai aware kalau oh ternyata Indonesia tuh emang udah sering banget nih dilanda bencana gitu. Sehingga banyak masyarakat yang merasa bahwa informasi mengenai kebencanaan itu penting. Banyak juga yang membahas mengenai literasi mitigasi. Nah, apa sih Bu sebenarnya literasi mitigasi itu secara penjelasannya gitu? Oke. Kalau menurut Ibu, literasi mitigasi bencana itu adalah sebuah kemampuan untuk memperoleh informasi yang tepat tentang mitigasi bencana, kemudian menggunakan itu untuk kehidupannya. Jadi kita sebut kalau dia sudah literate atau literat ya, mungkin di bahasa Indonesia kan jadi literat. Itu orang-orang yang sudah tahu bagaimana sih dapat informasi tentang itu. Dia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, dia cerdas informasi, cerdas media tentang kebencanaan, dia tahu dia harus kemana nih carinya. Kemudian dia bisa menganalisis itu dan dia gunakan itu untuk membuat keputusan-keputusan selanjutnya di dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya dan sebagainya. Rencana atau sebuah program kita atau merancang program penanggulangan bencana atau mitigasi bencana itu menjadi penting. Harusnya tetap ada sih berseri, serinya nggak usah tiap seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, tetap diingetin harus apa, dia harus gimana untuk media massa gitu ya. Terus badan penanggulangan bencana daerah mungkin bisa mulai dari sekolah ya, sekolah-sekolah, kemudian lembaga, perguruan tinggi dan sebagainya itu mulai mereka bikin satu paket latihan atau apa bentuknya ya. Jadi bagusnya sih kerjasama akademisi, praktisi ya, praktisi penanggulangan bencana untuk menyebarkan itu kepada masyarakat. Jadi masyarakatnya dibuat literate tentang itu gitu. Kalau dari Info Bandung Kota, gimana sih dapat menyampaikan informasi tentang mitigasi bencana dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat? Baik. Nah, ini nih paling penting ya. Soalnya kalau kita dulu pernah bikin artikel, cuma masyarakat kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena literasi membaca Indonesia itu bisa dibilang sangat buruk ya, literasi membaca. Makanya kita bikin konten. Dulu kita sempat bikin konten terkait mitigasi bencana. Dulu tuh sempat bikin konten di anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, kebetulan di Skar PB waktu itu memberikan edukasi terhadap anak-anak sekolah saat terjadinya gempa. Nah, di situ kita bikin konten. Alhamdulillah di situ banyak respon masyarakat, dari netizen pun banyak yang paham gitu terkait saat terjadinya bencana itu harus seperti apa gitu.
Jadi solusinya membuatnya dalam bentuk video Yes, mungkin ya, betul. tidak dalam yang bacaan Oke, infografis betul. gitu. Kedepannya paling Info Bandung Kota ya terus mengedukasinya melalui konten dari kita up di Instagram maupun di TikTok kita, maupun enggak di artikel kita di web Info Bandung Kota terkait saat mitigasi bencana itu. Nah, kita sosialisasinya seperti itu sih di Instagram maupun di TikTok gitu. Di tengah keindahan hiruk pikuk kota Bandung, ketidaktahuan masyarakat tentang sesar Lembang tentu membuat prihatin. Sebab mereka tidak mengetahui bahwa sejatinya tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi. Mitigasi bencana melalui diseminasi yang diprakarsai oleh Goes Geolog menjadi sangat penting untuk membekali pengetahuan literasi mitigasi masyarakat. Sudah sepatutnya persoalan ini kita sikapi bersama.